kebutuhan dari untuk organisasi Bapak Ibu sekalian. Sebentar, saya coba share screen dan mungkin sudah dapat terlihat ya. Ya, sudah. Oke. Pada sesi kali ini akan ada beberapa pembahasan. Yang pertama, mulai dari pendahuluan dulu, apa itu NASL. Yang kedua, kapan kita perlu membuat plugin sendiri. Yang ketiga, ada anatomi dan struktur kode dari NASL. Yang keempat, ada praktik penulisan custom plugin, atau contohnya dari penulisan custom plugin nantinya. Yang kelima, kita ada bagian untuk eksekusi, validasi, dan dibagi. Yang keenam sendiri, kita akan coba deploy custom plugin yang kita buat ke dalam aplikasi Nessusnya sendiri. Untuk yang pertama, pendahuluan NASL. NASL itu sendiri apa sih? NASL sendiri itu sendiri merupakan bahasa pemrograman spesifik atau yang seringkali disebut sebagai domain specific language yang dikembangkan oleh Tenable untuk digunakan di Nessus. Bahasa ini dioptimalkan khusus untuk interaksi jaringan, pengujian celah keamanan, dan minimalisasi overhead pada target pemindaian. Karakteristik utama dari kode NASL, yang pertama itu sesile syntax. Jadi untuk yang telah familiar dengan bahasa C atau PHP, itu akan lebih mudah untuk menulis kode NASL. Dan juga untuk yang kedua itu ada dari high level network abstraction. Bagi yang pernah menulis kode dan berinteraksi dengan raw socket segala macam, itu pasti sering ngerasain bahwa untuk melakukan satu koneksi saja itu cukup ribet. Nah, pada NASL ini yang dibikin oleh Tenable, setelah sudah disediakan built-in function untuk berinteraksi dengan SSL, TLS, serta manajemen request response untuk protokol populer seperti HTTP, FTP, SSH, dan juga SMB. Untuk yang ketiga dari karakteristik utama NASL sendiri, itu ada sandbox architecture, yang mana keamanan eksekusi adalah prioritas utama, yang artinya setiap script NASL berjalan di dalam satu ruang isolasi. Nah, jadi misalkan ada salah satu plugin atau script yang ada kesalahan logik yang mengakibatkan nantinya infinite loop dan berpotensi mengganggu jalannya program dan script-script lainnya, NASL Engine ini sudah dapat menghentikannya secara paksa untuk kasus-kasus yang infinite loop itu. Jadi sehingga eh, kualitas atau keberlangsungan execution dari masing-masing plugin itu tidak terganggu. Untuk yang keempat itu ada efficient scanning. Untuk program NASL sendiri ini bersifatnya interpreted ya, atau tidak dikompil ke native code. Artinya program NASL ini dieksekusi langsung oleh interpreter internal secara multi-threaded, yang menjadikannya juga sangat ringan. Untuk yang kedua, kapan sih kita perlu membuat plugin sendiri gitu? Uh, untuk mengandalkan feed bawaan Nessus itu sebenarnya sudah cukup kok dari untuk Bapak Ibu sekalian juga. Untuk standar compliance itu sudah cukup, dan juga untuk plugin itu dari Nessus diupdate-nya cukup sering ya. Kalau kalau Ibu Bapak sekalian bisa lihat juga ada salah satu page di website Enable, itu ada bagian plugin search, dan itu kita bisa lihat juga seberapa sering plugin Nessus diupdate. Bahkan mungkin bisa saya katakan hampir setiap hari. Nah, namun dalam beberapa kasus nyatanya, untuk CV-CV yang kritikal itu kadang seringkali sudah rilis, namun plugin kan masih dalam development. Nah, untuk
itu masuk ke poin yang pertama, insiden zero day dan kerentangan baru. Ketika ada sebuah critical vulnerability dipublishkan, apalagi misalkan lengkap dengan POC-nya, penerbitan plugin secara resmi seringkali membutuhkan waktu. Hingga beberapa hari. Dalam masa tunggu tersebut, organisasi Bapak Ibu itu sudah dalam risiko yang cukup tinggi. Nah, untuk yang kedua sendiri, ada aplikasi internal. Misalkan Bapak Ibu memiliki aplikasi internal yang seringkali dikembangkan, atau layanan custom yang tidak dipublikasikan keluar. Jika ditemukan celah keamanan pada aplikasi internal tersebut, satu-satunya cara untuk melakukan scanning berkala secara otomatis adalah dengan membuat plugin khusus. Apalagi misalkan Bapak Ibu ada satu aplikasi yang sama, terus di deploy dengan berbagai brand gitu katakanlah. Ketika mendapatkan satu vulnerability pada salah satu aplikasi itu, artinya kan di semua aplikasi yang sama tersebut akan sama-sama vulnerable. Nah, untuk testing satu atau dua mungkin nggak jadi masalah, tapi ketika mulai banyak, itu kan udah mulai sulit juga untuk testing secara scalable-nya. Nah, yang ketiga untuk audit konfigurasi spesifik. Ketika Bapak Ibu memiliki internal security policy, itu contohnya misalkan harus ada file tertentu lah, terus konfigurasi registrinya harus seperti apa, atau respon API khususnya harus seperti apa gitu. Itu untuk memastikan bahwa policy-policy tersebut sudah diterapkan di seluruh server, plugin NASL dapat memvalidasinya dengan cepat dan scalable. Salah satunya tadi karena kita hanya menjalankan template-nya dan masukkan juga host-nya untuk masing-masing host. Nah, yang keempat, ini ada sedikit kebutuhan unik di mana untuk custom plugin sendiri dapat digunakan untuk red teaming dan juga simulasi serangan. Untuk verifikasi apakah tim blue team atau sistem WAF atau IDS dapat mendeteksi pola serangan tertentu, custom plugin dapat dirancang untuk mengirimkan payload spesifik untuk menguji sensitivitas sensor keamanan. Nah, lanjut ke materi selanjutnya, anatomi dan struktur kode NASL. Jadi dalam setiap file NASL yang valid itu wajib mengikuti struktur arsitektur yang terbagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama adalah metadata dan execution logics. Yang pertama, metadata. Bagian ini itu digunakan Nessus untuk mendaftarkan plugin kepada plugin database Nessus yang nantinya itu akan dimunculkan pada Nessus GUI-nya atau graphical user interface atau aplikasi Nessus yang kita buka pada browser. Pada bagian ini, metadata ini kodenya akan dieksekusi ketika plugin database Nessus itu kita rebuild atau bangun ulang dan juga kita indeks ulang. Nah, yang kedua ini ada bagian execution logic. Execution logic ini mengandung daftar instruksi yang akan dieksekusi ketika plugin dijalankan pada proses scanning. Pada bagian execution logic ini juga terdapat, misalkan Bapak Ibu ingin mengetes tentang path traversal. Maka pada bagian execution logic ini juga nanti di dalamnya itu ada payload untuk path traversal, target, serta URL-nya dan lain-lainnya. Untuk selanjutnya ada praktik penulisan custom plugin. Untuk di sini sebelumnya kita juga untuk sesi plugin ini akan ada sesi demo sama seperti sesi sebelumnya. Nah, dalam kasus ini kita bikin satu contoh studi kasus sendiri. Semisalkan ditemukan celah keamanan CVE 202X999 berupa unauthenticated path traversal pada aplikasi web internal bernama Web App X. Kerentanan terletak pada parameter file di endpoint API v1 debug. Penyerang dapat memanfaatkan celah ini untuk membaca file sensitif sistem seperti etc passwd. File ini sebenarnya isinya itu mengenai informasi-informasi user yang ada dalam sistem tersebut.
yang mana seringkali lebih spesifiknya ke Linux. Nah, berikut contoh kodenya sendiri yang nanti juga akan kita pakai pada demo. Untuk sesi selanjutnya itu melakukan validasi langsung menggunakan GUI sangat tidak efisien selama fase pengembangan script. Itu betul karena membutuhkan waktu untuk scanning secara penuh dan membangun ulang indeks pada database Nessus itu cukup makan waktu. Oleh karena itu, kita dapat memanfaatkan tooling CLI dari Nessus itu sendiri yang namanya NASL untuk dapat melakukan debugging secara lebih cepat. Untuk fase selanjutnya ini ada deployment custom script kita ke engine Nessus. Setelah pembuatan script NASL telah dibuat, file tersebut harus dideploy ke dalam struktur directory engine Nessus dan didaftarkan ke database lokal Nessus agar dapat dikenali oleh scanner milik Nessus. Atau yang nantinya kita pakai dalam versi webnya atau dalam web app-nya itu. Nah, untuk demonya sendiri itu nanti kita ada satu target kontainer yang sudah saya buat untuk keperluan ini, yang secara sengaja diadakan memiliki vulnerability. Yang mana sebenarnya vulnerability ini cukup umum sebenarnya dan saya juga sering kali menemukan di beberapa company satu custom plugin NASL untuk mendeteksi vulnerability pada web tersebut dan satu policy Nessus khusus untuk menjalankan custom plugin. Nah, output yang diharapkan daripada hasil sesi demo ini adalah Nessus menampilkan finding dari plugin yang kita buat sendiri. Untuk key takeaway pada sesi kedua ini adalah custom plugin dibuat untuk mengotomatisasi deteksi celah keamanan spesifik seperti zero day atau aplikasi internal yang belum dicakup oleh feed resmi Tenable. Alur kerjanya seperti yang tadi telah saya sampaikan. Untuk yang pertama itu kita buat dulu file NASL-nya yang mana terisi dari dua bagian. Yang pertama ada blok metadata, identity daripada custom plugin itu sendiri, dan juga syarat port untuk menjalankan custom plugin itu sendiri. Dan yang kedua ada execution logics atau pengiriman payload dan validasi respon. Untuk yang kedua ada debug dan juga running. Kita menggunakan tool CLI dari Tenable, dari Nessus lebih tepatnya, dengan flag T untuk tracing misalkan, dan juga L untuk linter untuk memvalidasi script lalu jalankan via Nessus GUI. Misalkan Ibu atau Bapak ingin melakukan scanning terhadap beberapa target. Yang ketiga itu kita deploy custom directory custom plugin ini ke directory plugin Nessus dan lakukan rebuild dan reindexing database dengan komennya nessusd -r. Untuk flow demonya sendiri nanti ada seperti yang tadi, contoh studi kasusnya kita ada satu vulnerability baru katakanlah, yang belum ada CVE-nya segala macam, dan di Tenable tersendiri itu sendiri tidak ada plugin untuk menghandle kasus tersebut. Terus selanjutnya kita akan membuat custom plugin kita sendiri, terus mendeploy custom plugin kita sendiri itu kepada aplikasi Nessus-nya nanti. Terus kita melakukan scanning dan setelah itu kita lihat hasilnya. Oke. Untuk sesi materinya mungkin ini kita pindah ke pada sesi demonya ya. Untuk demonya sendiri sebentar, saya coba share screen lagi.
Maaf Leo, kalau mungkin ini mungkin masih commute. Oh, iya, Iya. maaf. Nah, saya jelasin lagi dari awal ya. Untuk dari sini itu ada 4 file. Yang pertama itu ada demo.nsl yang mana itu merupakan custom plugin kita itu sendiri. Yang kedua ada deploy.sa. Deploy.sa itu merupakan uh, script untuk automation deployment-nya, yang mana untuk mendeploy web application demo NSL nanti ke aplikasi Nessusnya itu sendiri. Web app X itu merupakan aplikasi yang saya buat yang memiliki satu kerentanan yang cukup umum. Nah, Dockerfile ini untuk menjalankan web app-nya itu sendiri dalam image Docker. Sedikit pembahasan mengenai bagian-bagian dari custom plugin-nya. Jadi, seperti yang kita telah tahu, bahwa custom plugin itu kan memiliki 2 bagian. Yang pertama itu ada bagian metadata, dan kedua itu ada execution logic. Bagian metadata ini lebih kepada untuk keperluan registrasi plugin di aplikasi Nessus-nya itu sendiri. Misalkan untuk plugin ini ada ID-nya berapa, terus versinya yang berapa, publication dan modification date-nya juga tanggal berapa. Nah, untuk script name-nya itu kita ada di, atau script name ini lebih kepada plugin name-nya itu sendiri yang nanti akan muncul di aplikasi Nessus. Nah, untuk summary, ada summary untuk pluginnya, atributnya itu ada juga synopsis, description, solution, risk factor, dan CSS base. Risk factor ini nanti yang akan jadi apa yang kita sebut juga sebagai severity. Dan juga kita bisa provide juga untuk solusinya. Untuk script family ini itu untuk kategori si pluginnya sendiri yang nanti akan muncul di grouping di dalam aplikasi Nessus. Nah, untuk bagian sini itu dia untuk requirement bagaimana bahwa untuk kapan plugin ini dijalankan. Nah, untuk execution logicnya, karena kita tahu bahwa aplikasi itu ada vulnerable terhadap pet traversal. Contohnya, sebentar saya coba jalankan dulu aplikasi. Contohnya, misalkan kita, nah, di sini kan ada beberapa user. Salah satunya ada root, terus ada SSD segala macam. Itu bahwa target sudah terkonfirmasi eh, vulnerable terhadap serangan pet traversal. Maka kita kopikan payloadnya ke dalam execution logic dan target endpoint-nya. Untuk itu, untuk melakukan testingnya itu kita bisa menggunakan NASL. NASL dengan DST untuk tracing, dan DES-nya ini untuk hasil tracingnya itu kita outputkan ke standar output saja. Dan kita jalankan custom plugin atau custom script yang kita buat tadi. Lalu kita ambil 15 data untuk atasnya. Atau semisal kita ambil saja semua datanya. Nah, di sini ketika kita sudah berhasil menjalankan script tersebut, nanti ada kesimpulan bahwa target is vulnerable to the pet traversal attack, bahwa telah dikonfirmasi bahwa target itu vulnerable terhadap pet traversal. Dan URL-nya itu ada di sini. Dan di script tersebut atau di custom plugin tersebut juga kita mencantumkan snippet dari sensitif informasi yang terungkap, yang mana isinya tentang informasi-informasi user juga. Nah, selanjutnya kita ada deployment.
ketika kita sudah beres untuk validasi, bahwa tadi kan validasi skripnya kita bisa dijalankan dan juga hasilnya sudah benar. Maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan deployment. Untuk deploymentnya itu sendiri cukup sederhana. Yang pertama, karena saya automate di sini juga sudah melakukan checking menggunakan L untuk sintak atau linter check. Terus kita copy juga script yang kita buat sendiri itu tadi atau custom pluginnya itu, dan kita rebuild atau dan juga reindexing Nessus database-nya. Kita coba deploy. Nah, setelah selesai, maka Service Nessus ada baiknya untuk di restart terlebih dahulu agar plugin yang telah dibuat itu dapat di-load lagi. Sebentar. Service Nessus setelah di restart, saya coba share screen lagi. Di sini karena kita tadi rebuilding atau membangun ulang database dan indexing ulang database-nya, dia ada sedikit initialization lagi. Setelah kita login nanti, karena kebetulan di sini saya ingin mendemokan secara awal, untuk langkah pertama agar kita dapat menggunakan plugin itu, kita membuat dulu policy. Policy-nya ini kita turunkan dari Advanced Scan untuk menggunakan template dari Advanced Scan. Karena dari Advanced Scan ini kita bisa set plugin mana saja yang akan kita jalankan. Nah, semisalkan custom plugin kita berhasil, maka di sini akan muncul kategorinya kan tadi kita set sebagai custom plugin dengan tambahan Cyber Shield agar mudah ditemukan. Nah, berikut untuk sinopsis, description, solution, dan juga plugin information serta risk factor-nya. Misalkan kita membuat policy menggunakan template ini dan hanya menjalankan custom plugin kita saja. Kita disable all, lalu klik bagian tombol sini untuk enable dari custom plugin yang kita buat. Terus kita coba kasih nama. Setelah itu kita kembali lagi ke scan, terus kita tambahkan new scan. Di bagian sini kita pilih bagian user define. User define yang mana nanti ada custom plugin policy yang telah kita buat. Nah, sebagai targetnya karena saya running di lokal tadi, maka targetnya itu adalah localhost. Kita save dan kita jalankan. Karena plugin yang dijalankan itu hanya satu, jadi untuk resultnya juga lumayan cepat. Kenapa di sini masih info? Karena itu pluginnya masih dijalankan, jadi masih belum sampai di tahap reporting. Yang mana nanti di reporting itu dikasih kesimpulan juga bahwa ini tuh severity-nya seperti apa. Nah, hasil dari plugin yang kita buat tersebut nanti kurang lebih hasilnya seperti ini. Ada description-nya sesuai dengan description yang telah kita buat, ada solution, dan juga ada output dari snippet-nya itu sendiri.
Untuk sesi demo dari custom plugin itu sendiri mungkin hanya sekian. Untuk selanjutnya, kita sama seperti sesi sebelumnya, akan ada sedikit mini quiz, sedikit tanya jawab, yang mana mungkin rulesnya boleh diingatkan lagi, eh, Bu Eni. Eh, thank you Leo untuk paparannya. Untuk kuis kita ingetin lagi ya mungkin untuk house rules-nya. Mungkin Febri bisa diinfo. Oke, boleh. Jadi tetap ya Mbak Heni untuk rules-nya di game atau quiz saat ini tetap masih sama kayak tadi. Jadi supaya kesempatan menang bisa lebih banyak dirasakan untuk kepada peserta yang lainnya juga. Jadi nanti yang bila sudah memenangkan di satu quiz yang sebelumnya tidak bisa memenangkan hadiah pada quiz berikutnya. Dan tentunya siapa cepat dan tepat, tapi tentunya setelah aba-aba dari tim kami. Nanti ada di kolom chat juga ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat dari kolom chat tersebut. Jadi pemenangnya adalah yang menjawab dengan cepat dan tepat setelah clue yang telah tersampaikan. Nah, untuk Oke, kuisnya langsung aja ya, Mbak Heni. aja tanya. Silakan Bapak Leo. Iya, benar-benar. Silakan. Oh ya, baik. Terima kasih Bu Pri dan Ibu Eni. Untuk pertanyaannya itu sendiri sebenarnya cukup sederhana ya. Pertanyaannya itu adalah bahasa pemrograman spesifik apa yang dikembangkan Tenable untuk digunakan sebagai penulisan plugin pada Nessus. Itu saja. Oke, tunggu aba-aba dulu. Tunggu ya, boleh diulang. Aba-aba udah dikirimkan, boleh di. Boleh bantu jawab. Nah, itu Mbak Heni udah masuk ya. Iya, Jawabannya cepat sekali ya. ya. Eh, belum selesai pertanyaannya bahkan udah ini ya, udah dijawab dulu Udah nih. masuk ya. Sesuai Langsung house aja. rule kita ya. Yang pertama, ini dari mana? Dari Dev ya. 28 sekian. Dev. Iya, Jawab. 2802448686 Dev. Jawabannya gimana tuh Pak Leo? NaSL jawabannya Bapak Leo apakah benar? Selamat benar kepada Bapak atau Ibu yang menjawab. Yeay. Oke. Untuk Selamat. hadiahnya mungkin bisa diberitahu kembali, Ibu. Selamat kepada Bapak Dev memenangkan voucher senilai 100.000 rupiah ya, Pak. Betul, betul. Pastikan nomor Bapak yang terdaftar itu juga Bisa sudah dihubungin. yang sesuai juga Betul, pada registrasi ya sebelumnya ya. betul, betul. Oke, mungkin kuis kita udah bagi-bagi hadiah ya, Feb tadi senilai Betul. yang udah kita bagiin. Dan karena kita nanti masih ada hadiah lagi untuk dibagi-bagiin ya. Masih Oke. Masih banyak lanjut, ya? jangan berkecil hati buat yang belum menang. Nanti masih ada kuis di sesi selanjutnya di kuis. Mungkin Siap. sedikit kita mungkin mau masuk ke sesi Q&A ya, Febri ya. Betul, betul. Karena udah banyak juga nih ternyata Mbak Heni yang tanya jawab ya. Belum dijawab sih, baru bertanya. Betul. Berarti kita langsung masuk aja ya ke sesi tanya jawab nih. Kalau kita lihat kan Betul. udah banget ya pertanyaan yang masuk. Mungkin kita langsung masuk aja kali ya ke pertanyaan pertama. Kita Boleh, bacain. boleh. Silakan. Oke, siap. Aku bantu jawab ya. Aku bantu bacain ya. Ya, Jadi untuk pertanyaan pertama dari Bapak Iswan Arik Nur Sandi. ya. Selamat siang Pak Irsan. Jadi untuk pertanyaannya boleh nanti dibantu jawab ya, Pak Leo. Apakah Cyber Shield ini benar-benar bisa atau mampu menjadi tameng utama atau sebagai lapisan tambahan dalam pertahanan cyber? Dan apakah serangan cyber ini lebih sering berhasil karena ketidaktahuan daripada kelemahan teknologi yang ada? Gitu. Terima kasih. Boleh silakan Pak Leo, boleh dibantu dijawab? Oh iya, baik. Untuk bentar, pertanyaannya tadi dari siapa ya? Pak Izwan ya? Pak Izwan. Oke, Iya, izin betul. jawab ya Pak. Untuk pertanyaan pertama itu kan ada Cyber Shield itu bisa jadi tameng utama atau hanya sekedar lapisan tambahan saja.
Sebenarnya untuk kedua kasusnya itu kita bisa provide, dalam artian untuk tameng utama sendiri kita ada solusi-solusi dari Blue Team untuk kebutuhan-kebutuhan dari perusahaan bapak atau ibu sendiri itu sendiri, seperti solusi untuk NDR, kita ada juga solusi untuk SOC, dan juga solusi-solusi untuk defensif lainnya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, apakah serangan siber lebih sering berhasil karena ketidaktahuan daripada kelemahan teknologi yang ada? Sebenarnya itu 50-50 sih, Pak. Dalam artian ketidaktahuan itu seperti apa dulu? Apakah ketidaktahuan cara memakai aplikasinya yang betul, cara memakai softwarenya yang betul, konfigurasi yang betul, atau seperti apa? Karena ketidaktahuan ini salah satunya misalkan kita tidak tahu bahwa aplikasi tersebut itu telah memiliki vulnerability dan ada update terbarunya. Itu jelas jadi salah satu attack surface juga. Yang kedua, misalkan aplikasi tersebut atau infrastruktur tersebut memiliki kesalahan konfigurasi dan itu cukup umum. Itu bisa jadi salah satu celah bagi attacker juga masuk. Jadi, misalkan pertanyaannya apakah ketidaktahuan daripada kelemahan? Jawabannya itu sama-sama sih, Pak. 50-50. Oke, semoga terjawab ya Bapak Iswan. Kalau belum terjawab nanti boleh komen lagi, kita bantu lagi jawab ya Mbak Heni. Iya, Betul, nanti kita bantu hubungin. kita bantu hubungin juga nanti setelah ini mungkin biar lebih Ya, clear ya. jelas, benar-benar. Betul. Oke. Mungkin sedikit tambahan deh Bu, dari saya tadi mungkin karena ada yang tidak terjawab misalkan daripada kelemahan teknologi yang ada. Untuk kelemahan teknologi ini sebenarnya Pak, fun fact saja bahwa belakangan dalam beberapa bulan terakhir ini kelemahan teknologi ini cukup banyak yang ditemukan dengan tingkat severity yang high maupun kritikal. Jadi kita juga bisa provide untuk solusi itu ya Bu, Iya, untuk update-update akan security terbaru. Karena sekarang apalagi di era dengan bantuan AI untuk security research itu akselerasinya cukup lumayan cepat sih. tinggi ya. Oke. Thank you Bapak Leo penjelasan tambahannya Iswan. Kita masuk mungkin ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan kedua dari Ibu Rahajeng. Apabila telah memiliki solusi vulnerability management lain yang mampu mendeteksi CVA dan kesalahan konfigurasi, nilai tambah apa yang secara signifikan ditawarkan oleh Nessus Expert melalui fitur web, application scanning, dan attack surface discovery, sehingga keberadaannya tidak hanya menjadi alat yang redundant, dan bagaimana web application scanning pada Nessus Expert dapat membantu mengidentifikasi kerentanan yang tidak terdeteksi oleh network vulnerability scanning biasa, dan mengapa perbedaan pendekatan tersebut menjadi sangat penting dalam menghadapi ancaman terhadap aplikasi web modern yang menggunakan framework dan teknologi terkini. Wow, Cukup panjang ya Bu. ya, Baik. Ibu Rahajeng. Sebentar, saya coba Panjang. cerna dulu ya Bu. Boleh. Untuk pertanyaan yang pertama itu adalah mengenai bagaimana intinya adalah mengenai bagaimana WAS atau Web Application Scanning dan ASD ini tidak konflik dengan hasil dari scanning yang lain sehingga menjadi redundant mungkin ya. Betul. Untuk misalkan kita pakai alternatif yang open source karena kan kemungkinan seperti ini skenarionya. Kita menggunakan alternatif yang open source yang artinya di mana tools tersebut free dan juga kita menggunakan Nessus Expert untuk fitur WAS dan ASD-nya itu sendiri. Untuk beberapa hasilnya mungkin akan ada kesamaan. Tapi balik lagi bahwa tools open source itu dia hasil scanningnya tidak begitu komprehensif seperti NAS, WAS dari Nessus dan ASD itu sendiri. Kenapa? Karena untuk Nessus itu sendiri kan telah ada tim yang dedicated tim untuk melakukan riset segala macam dan
Minusnya dari open source itu, kebanyakan open source itu di-maintain untuk side project kan. Jadi untuk main projectnya kebanyakan mereka dari kerjaan segala macam. Nah, dari aspek situ saja sudah kelihatan bahwa hal yang lebih sering di-maintain itu sudah pasti lebih update sih. Nah, di mana kasus ini Nexus Expert itu hasilnya mungkin beberapa redundan iya. Dalam artian temuan yang ditemukan oleh tools-tools open source ditemukan juga oleh Nessus, betul, itu memang betul. Tapi ada juga beberapa temuan tambahan oleh Nessus ini yang tidak ditemukan oleh tools-tools open source lainnya. Karena kan di Nessus juga ada security researcher segala macam. Nah, yang pertanyaan kedua mungkin bagaimana web WAS pada Nexus Expert dapat membantu mengidentifikasi kerentanan yang tidak terdeteksi oleh network vulnerability scanning biasa. Kita kembali lagi ke esensi dari WAS dan ASD sendiri, atau esensi dari Nessus ini sendiri. Untuk Nessus ini sendiri, fokus utamanya itu ada pada wilayah VA atau Vulnerability Assessment. Yang mana VA itu biasanya lebih kepada testing akan suatu hal terhadap vulnerability yang sudah ada di pasaran, sudah ada di publik. Nah, misalkan salah satunya kita mungkin saya pengen mention fitur dari Nessus ini yang cukup spesial mungkin ya. Jadi dalam fitur Nessus ini selain WAS dan ASD ini ada salah satu namanya credential patching kalau nggak salah. Itu dimana kita bisa provide username dan password di Nessus, terus kita lakukan scanning dan nanti Nessus itu akan melakukan audit menyeluruh dari aplikasi-aplikasi yang terinstall, yang berjalan dan segala macamnya di Nessus itu sendiri. Nah, itu tools itu pun kan sudah jarang gitu. Atau bahkan saya katakan bisa bisa sedikit banget ada yang open source-nya itu. Dan itu setelah saya coba di dalam waktu itu saya cobanya pakai virtual machine yang baru saja dengan image Windows terbaru saya coba scan dan itu temuan high-nya itu lumayan banyak. Karena memang ternyata setelah saya lihat juga banyak temuan yang terbaru-terbaru ini sudah ada di Nessus. Jadi karena di virtual machine itu belum diupdate dan di Nessus itu sudah ada CVE yang terbarunya, jadi tetap kedetek. Jadi untuk identifikasi yang tidak terdeteksi untuk network vulnerability scanning biasa itu jawabannya adalah untuk Nessus ini dia cukup up to date untuk CVE yang terbaru. Jadi untuk itu besar kemungkinan semisalkan CVE-nya sudah publish itu ada di Nessus, Pak. Dan dia sering melakukan update secara harian. Mungkin itu sih, Bu, kalau dari saya. Oke, thank you Bapak Leo penjelasannya. Nah, mungkin semoga terjawab ya Bu Rahajeng. Ini kalau kita lihat sih sebenarnya pertanyaan Bu Rahajeng lumayan banyak ya. Banyak. Banyak ya. Mungkin punten Bu, nanti mungkin setelah sesi selesai mungkin ya ada pertanyaan yang mungkin belum terjawab semua nih. Mungkin nanti izin tim kita akan hubungin Bu Rahajeng ya. Nah, Betul. biar lebih enak juga nih mungkin ya kita bisa Biar bisa terjawab. terjawab semua, betul. Benar-benar. Berarti Oke. langsung aja untuk pertanyaan yang ketiga kali ya, Mbak Iya. Heni. Betul, ini untuk pertanyaan yang ketiga dari Ibu atau Bapak Ramanda. Ya, jadi pertanyaannya adalah dalam lingkungan DevOps yang memungkinkan deployment aplikasi baru berlangsung beberapa kali dalam sehari, bagaimana dengan Nessus Expert memastikan attack surface yang dipetakan tetap relevan dan tidak menjadi usang hanya dalam hitungan jam setelah proses scanning selesai?
Nah, bagaimana web application scanning pada Nessus Expert mampu mengidentifikasi kerentanan yang muncul akibat integrasi pihak ketiga seperti payment gateway, authentication, provider atau API eksternal yang mungkin berada di luar kendali langsung dari kita. Gitu. Terima kasih. Mungkin balik lagi ya, Bapak Leo boleh bantu jawab Atau Bapak Ah, Zainal atau Pak juga. Zainal. Boleh, boleh. Monggo. Silakan, mungkin Bapak Leo ya. Ya, halo. Nah, oke, udah. Silakan. Oke. Untuk pertanyaannya itu bagaimana menjaga tech surface agar tetap relevan gitu kan ya intinya. Mungkin dengan melakukan scanning secara berkala dan integrasi ke proses CI/CD-nya gitu kalau misalkan dari infrastrukturnya sudah dibuild seperti itu sehingga perubahan pada aset-aset itu dapat terdeteksi gitu, dapat cepat terdeteksi. Nah, terus kemudian untuk bagaimana si WAS menilai integrasi ke pihak ketiga, integrasi pihak ketiga gitu. Nah, itu WAS itu dapat mengidentifikasi potensi resiko pada titik integrasi gitu. Namun kerentanan di sistem pihak ketiga tetap menjadi tanggung jawab di pihak layanannya, di pihak penyedia layanan tersebut seperti itu. Nah, mungkin dari Leo ada tambahan yuk. betul. Untuk kasus yang DevOps itu, sebisa mungkin setelah ada aset baru, kita melakukan scanning lagi. Atau kita lakukan scanning secara periodik. Dan untuk kasus misalkan responsibility atau vulnerability-nya itu ada di pihak ketiga, balik lagi itu menjadi tanggung jawab pihak ketiga. Dan mungkin misalkan kasusnya VA mungkin bisa masuk ke deteksi dari Nessusnya itu sendiri, tapi untuk saran saya untuk kasus seperti itu perlu juga dilakukan pentest secara periodik setelah VA mungkin. Jadi di samping hal untuk VA juga kita perlu proses pentest karena VA ini balik lagi vulnerability assessment ini eh, itu fokus utamanya adalah mengakses aset-aset dari perusahaan atau organisasi Bapak Ibu sekalian terhadap vulnerability yang existing yang sudah ada di publik. Karena vulnerability yang sudah ada di publik itu juga salah satu faktor yang sangat kritikal. Artinya ketika suatu CVE sudah di publik itu sudah pasti banyak yang mencoba. Nah, karena VA ini tidak begitu eh, tidak begitu dalam seperti pentest, maka disarankan juga untuk melakukan pentest secara periodik jika dibutuhkan. Pentest ini nanti skopnya seperti apa sih? Pentest ini apa saja gitu yang diselesaikan. Pentest ini nanti untuk simulasi juga salah satunya untuk simulasi semisal bagaimana sih attacker menyerang aset dari perusahaan atau organisasi Bapak Ibu sekalian. Karena di penetration testing ini tujuan utamanya itu adalah menemukan celah keamanan dan menganalisa dampak dari celah keamanan terhadap bisnis dari Bapak Ibu itu sekalian. Dan itu lebih banyak dari VA yang kita tesnya. Semisal bisnis logic ini itu kan kadang diperlukan oleh tester yang tahu akan domain knowledge bisnis yang tersebut gitu. Nah, untuk VA mungkin masih kurang dari situnya. Dan itu emang semua tools VA juga ada kekurangannya pasti di situ karena kan tujuan utamanya itu adalah VA. Maka untuk kasus begitu dilakukan kita opernya responsibility-nya kepada penetration testing sih. Kalau dari saya mungkin cukup segitu sih, Bu. Oke, thank you penjelasannya dan jawabannya dari Bapak Zainal dan Bapak Leo ya. Mungkin ini kalau kita lihat ada lumayan banyak juga ya pertanyaan yang masuk dari Bapak atau Ibu Ramanda. Mungkin nanti juga sama seperti sebelumnya yang sudah diinfo, nanti mungkin kita akan hubungi ya untuk mungkin menjawab pertanyaan lainnya gitu ya. Betul. Biar clear juga nih. Nah, Karena udah lumayan banyak ya ternyata.
antusiasnya. Oke, mungkin kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Reza Hasim. Selamat pagi juga gitu ya. Dalam kajian cyber warfare, ancaman paling mematikan bagi infrastruktur krisis kita adalah serangan EPT. Dari aktor intelijen negara asing yang menggunakan celah zero day belum diketahui publik karena Nessus pada dasarnya bekerja dengan memindai database kerentanan yang sudah rilis atau CVE. Dari kacamata Red Team, sejauh mana tools ini bisa diandalkan untuk mendeteksi hidden attack surface yang secara senyap sedang dieksploitasi oleh state censor hacker sebelum patch-nya tersedia di tingkat global. Mungkin boleh dibantu jawab dari Bapak Zainal atau Bapak Leo mungkin. Oh ya, boleh Bu. Untuk ini kan fokusnya itu kepada APT kan, Advanced Persistent Threat, yang banyak-banyak disponsori juga oleh government. Untuk APT, untuk APT ini sendiri sebenarnya ada dua kategori ya. Dalam artian mereka ini nggak selalu menggunakan zero days kok. Banyak juga APT menggunakan CVE terbaru. Contohnya semisalkan kita kilas balik deh. Semisalkan ada salah satu kebocoran waktu itu dari vulnerability dari NSA gitu kalau nggak salah, yang akhirnya digunakan untuk WannaCry. Nah, hal tersebut juga bisa digunakan misalkan ada salah satu vulnerability yang kritikal dan itu sudah terdaftar di CVE, namun belum di patch atau estimasi patchingnya itu belum ada gitu. Dan dan itu sudah bisa digunakan untuk APT juga karena sudah pasti itu banyak juga yang vulnerable kan. Nah, atau yang kedua, nah fokus kita ini sebenarnya dari Nessus ini fokusnya bukan kepada zero day yang belum diketahui, tapi kepada zero day yang sudah ada, yang baru-baru ini. Karena zero day yang baru-baru rilis itu juga resikonya juga cukup tinggi karena untuk update version itu kan kadang butuh beberapa pertimbangan teknikal kan dari beberapa tim development juga. Nah, jadi karena dan juga beberapa APT itu bisa juga melalui misconfig seperti itu. Jadi misalkan dalam dalam organisasi atau perusahaan itu katakanlah aplikasinya sudah pada aman, namun ada beberapa miskonfigurasi sehingga memungkinkan attacker untuk dapat akses lah. Nah, itu juga bisa. Nah, Nessus ini fokusnya pada hal-hal tersebut seperti zero day yang atau CVE yang baru rilis, terus misconfig juga. Jadi setidaknya itu bisa meminimalisir dari hal-hal tersebut karena menurut saya juga itu salah satu bagian besarnya sih. Jadi untuk jawabannya itu untuk yang zero day yang belum diketahui